sekarang 23.15. Ya. Lo harus selesai 23.45. Oke. Oke guys, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini aku akan membahas atau mempresentasikan tentang tafsir Al-Fatihah atau tafsir ayat pembuka surat Al-Fatihah. Jadi sebelum itu aku izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Vika Ivarelia, biasa dipanggil Vika. Halo. Halo. Biasa NIM aku 2550 2010 71 11 006. Jadi kan hari ini tuh aku akan membahas tentang tafsir ayat pembuka surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz ini bukan sekedar kalimat pembuka, tapi juga fondasi utama dalam ibadah dan kehidupan umat muslim di dunia. Insya Allah. Jadi, mari kita telusuri apa sih makna atau keutamaan dan hikmah kalau kita membaca kalimat agung ini atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi yang pertama, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu kan artinya adalah dengan nama Allah. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini sendiri adalah kalimat pembuka surat Al-Fatihah dan pembuka dalam banyak aktivitas seluruh umat muslim di dunia. Jadi kalau kita melakukan aktivitas segala sesuatu, kita bisa memulai dengan membaca surat Al-Fatihah atau dengan baca kayak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bisa dipermudah segala urusannya. Nah, dua sifat Allah juga termasuk dalam surat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya atau yang menegaskan bahwa Allah tuh penuh kasih sayang. Jadi bacaan ini tuh, bacaan Bismillah sendiri itu selalu muncul dalam segala aktivitas, dan dia tuh selalu hadir dalam ketika kita mau sholat atau bahkan dalam setiap aktivitas kita. Kenapa sih kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim yang tadi yang aku jelasin, agar hidup kita tuh penuh keberkahan. Terus segala sesuatu yang kita mau memulai tuh pasti bakal lebih dipermudah, lebih dikasih keberkahan yang berlimpah gitu. Makanya kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca surat Al-Fatihah. Jika kalau kita benar-benar melafalkan Bismillahirrahmanirrahim atau membaca surat Al-Fatihah, insya Allah bacaan ini tuh menjadikan ibadah kita khusyuk dan aktivitas kita tuh bernilai ibadahnya. Jadi kayak ya mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi makanya penting kita untuk menghayati bacaan ini kalau dalam ibadah. Jadi juga ini kan pembuka sholat dan aktivitas sehari-hari kita. Udah paham? Apa ada yang ditanyain? Terima kasih kami. Oke, lanjut. Jadi ada makna katanya kan? Jadi makna katanya itu dibagi menjadi dua. Ada kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna katanya dibagi menjadi dua. Ada bi sama is. Bi itu artinya yang berarti dengan bantuan Allah. Kalau is sendiri itu berarti kayak nama Allah. Jadi itu menegaskan setiap amal kita tuh butuh pertolongannya, butuh pertolongan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala kan. Terus ISM sendiri itu adalah nama Allah, yang berarti nama Allah. Jadi nama ini tuh menjadi sumber keberkahan karena nama Allah kan, jadi berkah. Jadi setiap amal hanya bisa dilakukan dengan pertolongan Allah dong pasti. Masa kita minta pertolongan apa selain
ke Allah gitu Masya Allah, kan. takbir. Ah, Jadi kayak segala amal termasuk termasuk sholat, ibadah gitu kan. Mustahil sempurna kalau tanpa bantuan Allah. Masya Allah. Kisah nyatanya tuh kalau kayak orang dengan keterbatasan fisik tapi tetap mampu beribadah dengan izin Allah. Ayo, kayak orang sakit, orang yang bisa jalan aja masih pengen sholat. Kayak kita yang sehat aja kadang masih bolong-bolong kan, makanya kita harus sholat. Terus kalau di sholat awali dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali. Masya Allah. Jadi Bismillah sendiri itu Jumatan dong, kan hari ini Jumat pasti ya, cowok kan wajib Jumat. Harus dimulai dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi lanjut ya. Jadi baca Bismillah sendiri itu pasti mengajarkan kita rasa syukur, rendah hati, dan kesadaran akan karunia Allah. Jadi kayak mengajarkan syukur dan tawadu dalam ibadah kita, itu salat. Ibadah apa aja, kayak kita mau ngelakuin apa pasti harus pakai Bismillah dulu biar berkah. Amin. Amin. Selanjutnya apa sih apa itu keutamaan dari Bismillah sendiri? Keutamaan dari Bismillah sendiri itu adalah mengandung Ismullahil Akbar. Apa sih Ismullahil Akbar sendiri? Ismullahil Akbar itu adalah nama Allah yang paling diagungkan atau nama Allah paling agung. Jadi itu adalah keutamaan terbesar dari Bismillah, yaitu adalah kandungannya yang dekat dengan Ismullahil Akbar. Tadi Ismullahil Akbar apa? Itu agung. Ya, agung, nama Allah yang paling agung. Nama ini juga cuma diketahui atau hanya diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hamba-hamba Allah pilihan. Tuh. Jadi kalian nih pilihan nih. Terus dalam hadis juga disebutkan bahwa Bismillah itu paling dekat dengan Ismullahil Akbar, kayak bagaikan hitam mata dengan putihnya. Terus membaca Bismillah juga memberikan kita tuh perlindungan spiritual luar biasa, kayak termasuk melemahkan setan. Terus di sini kan aku tulis kan, kalau kita apa sih keutamaan Bismillah? Keutamaan sendiri kan mengurangi pengaruh setan hingga setan tuh bisa sekecil lalat. Jadi setan tuh takut kalau ada orang yang kesurupan atau apa, kalau kita baca Bismillah kan udah kepanasan. Itulah kekuatan Bismillah sendiri gitu. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Masya Allah, benar. Allah Akbar. Jadi Ismullahil Akbar itu apa tadi? Agung. Oke, nama Allah yang paling agung. Jadi kalau kita baca Bismillah mengurangi apa? Agung. Bukan mengurangi agung dong. Pengaruh setan. Jadi setan takut dekat-dekat kita gitu. Makanya kita harus kalau melakukan aktivitas tuh diawali dengan membaca Bismillah. Biar tidak dipengaruhi oleh setan, bisikan setan. Betul sekali. Mantap sekali. Selanjutnya, apa sih perlindungan dari Bismillah sendiri? Bismillah itu sendiri atau berkah dari Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Jadi kan yang pertama kan kita udah tahu kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu melindungi pembaca atau melindungi kita dari gangguan setan-setan. Masya Allah. Iya, gangguan gaib lah gitu. Gangguan Setan, iya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita jika kita mencela setan, ia justru merasa besar. Tuh. Tapi jika kita menyebut nama Allah,
setan tuh menjadi kecil seperti lalat. Lalat ya. Bisa Jadi sekecil atau kalau kita ngomongin setan tuh sebenarnya seneng gitu kalau diomongin. Coba kalau kita belajar kayak gini, setan pasti bakal takut deket-deket kita. Gangguan tuh bakal Masya Allah. musnah, asli musnah. Nah, Karena itu Bismillah tuh dianjurkan saat kita mengawali aktivitas segala kita. Contoh kayak makan, kayak kita berwudu, berpakaian, naik motor bahkan, atau masuk ke dalam kelas kalau kita mau kuliah, bahkan kayak ketika kita masuk kos atau masuk rumah, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun yang dimulai dengan Bismillah pasti menjadi lebih berkah. Amin. amin. Tuh, terus juga kalau kita kayak kita beli makanan, terus kita makan makanan tersebut, terus kita sebelum memakan tersebut kita baca doa terlebih dulu. Pasti kan kita mengawali dengan bacaan Bismillah. Itu pasti makanan tersebut akan menjadi berkah. Terus yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan tersebut akan menjadi berkah dan insya Allah sehat. Kita tidak akan sakit. Jadi energi yang terserap dalam kita juga energi yang berkah, yang positif. Iya. Energi baik. Makanya itu apapun yang dimulai dengan Bismillah kan pasti menjadi lebih berkah. Jadi jangan lupa kita mengucapkan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus abis itu dilanjut dengan baca Al-Fatihah atau baca surat-surat apapun. Terus bahkan ulama besar seperti Ibnu Katsir juga menafsirkan 19 huruf Bismillah. Kan jadi Bismillah itu terdiri dari B-I-S-M-I-L-L-A-H. Itu kan ada 9. Jadi menafsirkan 19 huruf Bismillah itu sebagai perlindungan dari 19 malaikat Zabaniyah yang penjaga neraka. Jadi perlindungannya tuh kayak kalau kita baca Bismillah, aku ulangin lagi untuk melindungi pembaca tuh dari gangguan setan, gangguan gaib, gangguan apapun itu yang dari hal-hal buruk pasti dijauhkan. Kalau kita membaca Bismillah terlebih dahulu, itu juga dianjurkan kalau kita memulai segala aktivitas sesuatu. Jadi kayak makan, duduk, kayak kita berpakaian gitu. Jadi terserap energi positif juga ke dalam tubuh kita. Terus tadi ada 19 huruf kan ditafsirkan dari Ibnu Katsir. Jadi perlindungan dari kita mendapatkan perlindungan dari malaikat Zabaniyah atau penjaga neraka. Malaikat Zabani. Maksudnya ada 19 malaikat gitu. Kita gitu. Terus nextnya atau selanjutnya ada makna tafsir. Makna tafsir. Jadi tafsir dari Bismillah sendiri itu adalah tafsir Jalalain, yaitu di mana menjelaskan bahwa Bismillah itu adalah perintah Allah. Kan di sini aku tulis tafsir Jalalain itu kata ini tuh bermakna perintah langsung dari Allah kepada hambanya. Jadi tafsir Jalalain itu menjelaskan bahwa Bismillah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kebelit, sorry. Terus dengan kata lain, Allah tuh langsung memerintahkan kita untuk memulai Al-Fatihah dengan namanya. Jadi menunjukkan dominasi sifat rahmat Allah itu yang sesungguhnya. Jadi Allah tuh Maha Pengasih namun tetap adil dengan siksanya. Jadi
Dengan kata lain, Allah tuh langsung memerintahkan kita untuk memulai Al-Fatihah dengan namanya. Jadi hal ini tuh menandakan atau menandai bahwa rahmat dan kasih sayang Allah tuh menjadi fondasi yang kuat dalam hubungannya dengan hambanya. Jadi oleh karena itu kita tuh harus baca Bismillah biar kita ingat yang di atas, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya satu. Yes, betul. Correct. Namun jangan lupa juga Allah juga memiliki sifat keadilan dan memberi siksa bagi yang durhaka. Jadi ya kalau kita macam-macam ya tetap ada siksanya gitu. Yes. Betul. Tadi apa tafsir Jalalain? Ini Agung. Salah dong, tafsir Jalalain itu kan menjelaskan bahwa Bismillah itu intinya adalah perintah Allah. Coba ulangin tafsir Jalalain apa? Adalah perintah Allah. Iya. Masya Allah. Aku jadi tahu malah. Tingkat terima kasih. Panjangnya itu adalah kata ini tuh bermakna perintah langsung dari Allah kepada hambanya. Iya, jadi Bismillah itu perintah Allah. Kalau kita memulai baca Al-Fatihah atau memulai aktivitas itu perintah Allah. Makanya oleh karena itu kan dianjurkan kita harus membaca Bismillah terlebih dahulu sebelum melakukan segala aktivitas, sholat, makan atau apa, atau olahraga, atau game mungkin, atau minum kopi, kita bisa baca Bismillah terlebih dahulu atau nyolokin kabel segala, atau nulis ngerjain tugas atau apa kayak Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Allah Akbar. Jadi tuh Allah tuh menunjukkan jadi Bismillah itu menunjukkan dominasi sifat rahmat Allah. Jadi kayak menandakan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu menjadi fondasi yang utama yang kuat dalam hubungan Tuhannya atau Allah itu sendiri dengan hambanya, dengan kita. Kayak lanjut, ada bacaan dan tajwid. Tajwid kalau kita melafalkan atau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah tuh harus dibaca dengan tartil. Apa sih tartilnya tuh? Dengan pelan, jelas, dan sesuai tajwidnya yang ada. Jadi kayak jelas, kayak panjang pendek huruf sesuai tajwid. Jadi kayak Rasulullah juga memberikan contoh dengan memanjangkan bacaan pada huruf tertentu di Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kayak mungkin dia memanjangkan huruf la atau apa gitu contohnya. Jadi kayak Bismillah, kayak la-nya panjang. Iya. Oke. Gitu. Jadi lanjut membaca Jadi membaca cepat atau salah tajwid juga bisa mengurangi makna atau bisa. Tadi kata aja. Lanjut aja. Mau apa coba? Jadi durasi. Oke, lanjut. Next ada bacaan dan tajwid. Jadi Bismillah tuh harus dibaca dengan tafsir yang jelas, pelan, dan sesuai tajwidnya. Jadi panjang pendek sesuai tajwidnya. Jadi kayak kan Rasulullah juga tadi aku jelasin juga dia memberikan contoh kan dengan memanjangkan bacaan pada huruf tertentu. Tadi udah dicontohin sama temen aku. Iya. Kayak la-nya tuh harus panjang. Mungkin nggak tahu itu bacaan yang dia ucapin bener apa enggak panjang pendeknya. Terus membaca cepat
atau salah pada tajwid itu bisa mengurangi makna dan keberkahan. Jadi kayak kalau membaca dengan benar membuat hati lebih hadir dan sholat tuh pasti lebih khusyuk. Masya Allah. Terus lanjut kan kayak membaca dengan tartil tuh membantu penghayatan, meningkatkan kekhusyuan sholat dan menambah pahala kita. Makanya pasti ngaji kan, kita tuh butuh ngaji. Lanjut. Pasti kan kita diajarin gimana sih panjang pendeknya gitu. Jadi apa? Bismillah harus dibaca dengan tartil apa yang pelan, jelas, sesuai dengan tajwid yang ada. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim tuh nggak boleh asal-asalan juga, karena itu bisa mengurangi makna yang ada, keberkahan yang ada, positif dalam membaca Bismillah itu yang ada. Contohnya kayak Yasin. Iya, gimana? Yasin. Iya, betul. Itu pasti bakal beda maknanya. Betul. Nice. Emang teman saya pintar sekali. Keren. Apa udah ngerti? Paham. Apa mau dilanjut? Paham. Lanjut apa tidak? Lanjut. Oke. Jadi sebenarnya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu melebihi rahmat Allah yang dikasih Allah ke kita itu biasanya tuh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya gitu. Terus kayak putus asa dari rahmat Allah juga sebenarnya adalah kesalahan yang besar. Kan kita nggak bisa hidup tanpa Allah, karena pasti ujung-ujungnya kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Gak mungkin. Masya Allah. Terus rahmat Allah tuh tadi yang aku bilang itu jauh lebih besar dari kasih sayang seorang ibu. Rasulullah SAW juga pernah melihat seorang ibu menyusui anaknya di dekat api unggun. Lalu dia bersabda atau bilang bahwa kasih sayang Allah tuh kepada hambanya tuh jauh lebih besar dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Karena pasti melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya kan lebih besar gitu. Terus karena itu putus asa dari rahmat Allah sebenarnya itu adalah kesalahan yang besar. Makanya jangan ninggalin Allah. Makanya kita harus rajin ibadah, sholat subuh, sholat Jumat, sholat Jumat, wajib, betul. sholat subuh. Ya, mantap. Sholat subuh nggak tahu? Sholat, nice. Tahajud, Masya Allah, keren. Aku sih contoh ya teman-teman. Tahajud. Karena kita pasti butuh pertolongan dari Allah. Nggak mungkin kita harus jauh. Karena kalau kita jauh dari Allah pasti kita akan kehilangan arah lah. Betul. Kayak kita pasti ngeblank. Kan kita kuliah di UB juga dari pertolongan dari Allah. Ayah, ya kan? Betul. Jalur apa masuk UB? Mandiri. Udah pusing kan? Mandiri nggak jauh Allah. Kita sholat Iya, berserah diri kepada Allah. kepada Iya, Allah kayak ya Subhanahu wa Allah Ta'ala. kita berpasrah. Iya. Akhirnya alhamdulillah diterima dari Allah. Kita juga membuka pengumuman membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya kita pasti butuh Allah. Betul. Jauh-jauh. Karena kan itu aku bilang putus asa dari rahmat Allah itu adalah kesalahan yang terbesar, kesalahan yang besar. Jadi kita nggak boleh meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, baca Quran. Terus kayak kita harus sebelum kegiatan, sebelum mulai sesuatu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Dalam
beriman kita harus seimbang, kayak ada rasa takut akan azab Allah. Kalau kita ngelakuin sesuatu kan kita harus takut nih sama Allah, kayak entar dosanya gimana ya, jangan harus kayak gitu, jangan kayak bodo amat orang hidup kita. Astagfirullahaladzim, itu nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Kita juga kan pasti penuh harapan kita akan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Terus Islam juga mengajarkan kelembutan, bukan kekerasan. Jadi no kekerasan. Kita harus ngomong soft spoken ya. No. Karena dosa kalau kita ngomong kekerasan, main fisik, main kayak kata kotor, kasar. Iya, itu no. Itu tidak baik. Itu tidak boleh. Kita Siapa kayak sih ya? Aduh. verbal, non verbal itu nggak boleh. Kita harus lembut, karena di Islam kan, karena Allah tuh ngajarin kita kelembutan, kebaikan, berbuat baik gitu. Nggak boleh ada kekerasan. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ngomong kasar. Udah mengerti? Paham Kak Vika. Yes. Tadi rahmat Allah tuh jauh lebih besar dari apa? Dari Kasih sayang sayang seorang ibu. Iya, dari kasih sayang seorang ibu. Itu Rasulullah juga yang bilang sendiri, karena kasih sayang Allah tuh lebih utama daripada, masa lebih baik daripada kasih sayang ibu. Bukan maksudnya kayak kasih sayang ibu nggak baik, cuma Allah tuh lebih topnya. Jadi kayak utamanya kayak Allah tuh di nomor 1, ibu di nomor 2, atau orang tua di nomor 2. Kan ibu ayah, iya. Jadi ibu duluan gitu. Jadi telapak kaki ibu lah surga itu. Jadi kita harus ngutamain Allah dulu, baru ibu, baru ayah, baru mungkin adik kita atau kakak kita kalau kita punya saudara gitu. Terus teman kita, abis itu teman kita harus saling berbuat baik. Nggak boleh no kekerasan, karena di Islam tidak diajarkan kekerasan. Lanjutnya adalah harapan dan doa kalau kita tuh membaca bismillah. Jadi setiap membaca bismillah tuh kita sebenarnya tuh sedang berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang hanya satu di dunia ini, untuk diberi keberkahan, ilmu dan hidayah. Dan itu oleh karena itu kan kita harus, kalau kita belajar atau apa kan kita harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dulu waktu kayak dari SD, mungkin dari TK atau PAUD, dari SD, SMP, SMA, kita pasti memberi salam dulu, terus baca Al-Fatihah, terus kayak pulang juga kita baca surat mau pulang, Al-Asyr atau apa gitu. Karena kita sedang berdoa kepada Allah tuh agar diberi keberkahan, agar hidup kita itu berjalan sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita bisa mendapatkan energi positif atau mendapatkan ilmu kalau kita habis belajar. Jadi surah Al-Fatihah juga berisi doa utama. Jadi kan di Al-Fatihah sendiri itu kan ada kalimat ihdinas, atau ada ayat bacaan yang berbunyi ihdinas syiratal mustaqim. Artinya tuh kayak, namun kayak tidak semua itu jadi bacaan ayat ihdinas syiratal mustaqim itu ada Al-Fatihah yang mengandung doa terbesar itu. Jadi namun tidak semua orang tuh mudah mendapatkan hidayah. Dosa dan kefasikan itu bisa menutup hati dari cahaya Allah. Jadi harapannya kita membaca terus bacaan bismillah, sholat kita tuh jadi makin khusyuk, terus bisa membuka
pintu hidayah kalau kita membaca Al-Fatihah atau baca Bismillah gitu. Terus ilmu yang kita dapat lebih bermakna, lebih lebih nyampe lah. Jadi kayak kita mengerti dengan pelajaran tersebut. Jadi kalau sholat kita makin khusyuk kan pasti kualitas ibadah kita makin meningkat. Betul. Tadi kayak Talita tiap hari bangun jam 3 pagi untuk tahajud. Masya Allah, tabarakallah. Harus dicontoh ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah tabaruk dan nama Allah. Jadi Bismillah sendiri adalah bentuk tabaruk, kayak mencari berkah dari nama Allah. Jadi nama Allah sendiri itu adalah sumber kekuatan, kayak lebih agung dari semua pangkat duniawi. Jadi nama ini tuh eksklusif, tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Jadi kata Allah sendiri kan berasal dari Allah kan? Ya Allah. Allah ya. Yaitu artinya itu sesembahan sejati yang menjadi pusat cinta dan penghambatan. Itu ada di kisah Bishr al-Hafi. Dia adalah seorang ahli maksiat yang berubah menjadi wali Allah hanya karena dia tuh menghormati kertas yang bertulisan nama Allah. Itu kayak menunjukkan kayak betapa agungnya tuh nama Allah di surga gitu loh. Jadi Bismillah kan ada nama lahnya kan. Tuh yang artinya tadi sesembahan sejati yang menjadi pusat cinta dan penghambaannya. Tuh Allah dari kata Allah sesembahan sejati. Kisah Bishr al-Hafi yaitu memuliakan nama Allah atau bisa menjadi wali Allah. Tuh jadi menunjukkan betapa agungnya nama Allah. Nah, kesimpulannya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat pembuka utama dalam Islam. Jadi ia mengandung nama Allah yang agung, terus penuh berkah dan perlindungannya. Terus kalau kita membaca, jadi Bismillahirrahmanirrahim jadi kata Bismillahirrahmanirrahim kalau dibaca dengan benar, dengan tartil yang benar dan menghayatan, insya Allah membuat sholat kita tuh lebih khusyuk, terus lebih bermakna, terus energi yang terserap juga positif. Jadi bacaan ini tuh menegaskan rahmat Allah yang dominan, meski keadilannya tuh tetap berlaku. Jadi kalau kita ngelakuin kesalahan ya tetap ada dosa-dosa gitu loh. Jangan kalau kita ngelakuin dosa atau mabuk gitu kita baca Bismillah, nggak boleh lah. Tetap aja dosa. Kerja makan babi baca Bismillah. Iya. Oleh karena itu mulailah semua amal, semua kegiatan itu dengan nama Allah. Jadi kita harus membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bacaan syahadat. Bacaan syahadat kan buat besok Islam. Betul. Terus jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena kita pasti nggak jauh-jauh dari bantuan Allah, karena kita pasti butuh bantuan Allah, pasti sekali gitu. Dan pilihlah jalan Islam yang penuh kasih sayang. Oke, itu aja dari aku. Apakah cukup dimengerti? Sangat dimengerti. Ada tebak-tebakan satu surat di Al-Quran yang nggak ada Bismillahnya, yang benar nanti bisa jadi jujur sama kita. Apa tuh? Jadi apa tadi pertanyaannya? Salah satu surat yang Satu-satunya surat di Al-Quran yang nggak ada Bismillahnya. dijawab di kolom komentar ya. Oke. Betul kalau yang benar. Oke, itu sekian aja dari aku, dari Vika Ivarelia, NIM 2550 2010 71 11 006. Apakah dimengerti? Oke. Saya menjadi terbuka. Masya Allah, subhanallah. Saya langsung merasa Islam banget.
Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Warahmatullahi wabarakatuh. ilmunya Allahu Akbar. ilmunya yang didapat masuk ya. Iya, langsung Oke. masuk. Masuk. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kitanya nggak mau. Haus gua. Iya lu, iya, sulit.